saya Andika Alamsyah, NIM 258 dari kelompok 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nadia Putri Ramadhani dengan NIM 2019-710274 dari kelompok 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Siti Farihatus Salihah dengan NIM 2019-710404. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Nafisa Nur dengan NIM 2019-710415. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Fahmi Dasari, NIM 2019-710571 dari kelompok 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Safira dengan NIM 2019-710738 dari kelompok 8. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari Big Data. Big Data merupakan kumpulan data yang volume datanya super besar atau sangat besar, dengan memiliki keragaman sumber data yang tinggi sehingga perlu dikelola dengan metode dan perangkat bantu yang kinerjanya sesuai. Big Data adalah istilah yang diberikan pada kumpulan data yang berukuran sangat besar dan kompleks, sehingga tidak memungkinkan untuk diproses menggunakan perangkat pengelola database konvensional ataupun aplikasi pemroses data lainnya. Dalam Gartner IT Glossary, Big Data didefinisikan sebagai berikut. Big data is high volume, high velocity, and or high variety information asset that demand cost-effective, innovative forms of information processing that enable enhanced insight, decision making, and process automation. Dengan mengacu pada definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa karakteristik utama Big Data meliputi tiga hal, biasa disingkat dengan 3V, yaitu volume, velocity, dan variety. Volume terkait dengan besaran data yang harus dikelola berukuran super besar. Velocity berkenaan dengan kecepatan pemrosesan data yang harus mengimbangi pesatnya pertumbuhan jumlah data. Sedangkan variety merujuk pada karakteristik sumber data yang sangat beragam, baik itu yang berasal dari basis data yang terstruktur maupun juga dari data-data yang tidak terstruktur. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan dari Decision Support System atau biasa disebut dengan DSS. Tujuan utama dari DSS sendiri adalah menyediakan dukungan berbasis komputer untuk proses pengambilan keputusan yang bersifat rumit dan tidak terjadi secara rutin dibandingkan dengan MIS atau Management Information System yang menyediakan laporan untuk pengambilan keputusan yang bersifat berulang-ulang secara periodik. Decision Support System dapat diimplementasikan dalam berbagai bentuk, mulai dengan membuat perhitungan dengan spreadsheet sampai dengan bentuk-bentuk yang rumit dan fitur-fitur garis grafis yang membuat interaksi dengan pengguna lebih mudah dilakukan. Tetapi menurut perintis Decision Support System, mereka mengemukakan bahwa ada 3 tujuan yang harus dicapai oleh Decision Support System. Tujuan-tujuan tersebut berhubungan dengan 3 prinsip dasar dari konsep DSS yang meliputi struktur masalah, dukungan keputusan, dan efektivitas keputusan. Berikut tujuan-tujuan dari DSS. Yang pertama, membantu manajer dalam membuat keputusan untuk memecahkan masalah semi terstruktur. Yang kedua, mendukung penilaian manajer karena Decision Support System tidak bermaksud untuk menggantikan manajer. Dalam suatu komputer dapat diterapkan pada bagian masalah yang terstruktur, tetapi manajer bertanggung jawab atas bagian yang tidak terstruktur untuk menerapkan penilaian atau intuisi serta melakukan analisis. Manajer dan juga suatu komputer tersebut akan bekerja sama sebagai tim pemecahan masalah dalam memecahkan masalah yang berbeda dalam lingkup masalah semi terstruktur yang luas. Lalu tujuan yang terakhir adalah untuk meningkatkan efektivitas dalam pengambilan keputusan dengan berfokus pada keakuratan, ketepatan waktu, kualitas hasil, dan efisiensi biaya dalam proses pengambilan keputusan. Akan menjelaskan tentang tahap dalam proses pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan meliputi beberapa tahap dan melalui beberapa proses. Menurut Simon, pengambilan keputusan
akan meliputi 4 tahap yang saling berhubungan dan berurutan. Tahap tersebut yang pertama itu ada tahap penelusuran lingkup atau pemahaman. Tahap ini merupakan proses pemahaman terhadap masalah dengan mengidentifikasi dan mempelajari masalah terhadap lingkungan yang memerlukan data, lalu data tersebut akan diolah, diuji, dijadikan petunjuk dalam menemukan pokok masalah, dijadikan untuk mencari solusi, dan kemudian akan bergerak dari tingkat sistem ke subsistem. Yang kedua ada tahap perancangan. Tahap ini merupakan proses menemukan, menganalisis, dan mengembangkan alternatif tindakan atau solusi yang mungkin akan diambil atau dilakukan. Tahap ini meliputi proses untuk memahami sebuah masalah, mencari dan menemukan solusi, serta menguji kelayakan solusi tersebut. Lalu, tahap yang ketiga ada tahap pemilihan. Pada tahap ini dilakukan proses pemilihan di antara berbagai alternatif solusi yang dimunculkan pada tahap perancangan untuk menentukan arah tindakan dengan memperhatikan kriteria-kriteria tertentu yang berdasarkan dengan tujuan yang dapat dicapai pada tahap berikutnya. Tahap ini meliputi pencarian, evaluasi, rekomendasi solusi yang sesuai untuk model yang telah dibuat, serta memilih solusi yang terbaik. Solusi dari model merupakan nilai spesifik untuk variabel hasil pada alternatif yang dipilih. Lalu tahapan yang terakhir ada tahap pelaksanaan atau penerapan. Tahap implementasi adalah tahap pelaksanaan dari keputusan yang telah dipilih untuk menyelesaikan permasalahan yang telah diidentifikasi. Pada tahap ini perlu disusun serangkaian tindakan yang terencana sehingga hasil keputusan dapat dipantau dan disesuaikan apabila diperlukan perbaikan. Dalam tahap ini telah menerapkan solusi dan membuat tindakan yang lebih lanjut. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan komponen-komponen sistem pendukung keputusan. Menurut Dewanto dan Andikara, sistem pendukung keputusan ini ada beberapa komponen. Yang pertama yaitu ada subsistem manajemen data. Di subsistem manajemen data ini juga ada beberapa elemen. Yang pertama yaitu DSS database, merupakan kumpulan data yang saling terkait yang diorganisir untuk memenuhi kebutuhan sebuah organisasi dan dapat digunakan oleh lebih dari satu orang untuk lebih dari satu aplikasi. Yang kedua ada sistem manajemen database. Database ini dibuat, diakses, dan diperbarui oleh sistem manajemen basis data. Yang ketiga yaitu ada directory data, merupakan sebuah katalog dari sebuah data dalam database. Nah, yang terakhir ada query facility. Di sini itu digunakan untuk menerima permintaan untuk data dari komponen DSS yang lain, menentukan bagaimana permintaan dapat dipenuhi, memformulasikan permintaan dengan detail, dan mengembalikan hasilnya kepada pemberi peminta. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai data intensive scientific discovery. Pusat perhatian dari para peneliti terhadap kajian big data adalah mempertanyakan epistemologi big data, yaitu bagaimana data diproduksi, dianalisis, dan digunakan untuk kepentingan publik, baik untuk kepentingan organisasi maupun individu dalam semua urusan. Kemudian, core pertanyaan dalam konteks kajian big data tersebut mengundang pertanyaan bagaimana ilmu dikembangkan, urusan bisnis yang dijalankan, dan tata kelola pemerintah diterapkan. Sejumlah pertanyaan tersebut merupakan bagian dari epistemologi big data. Singkatnya, epistemologi big data atau data intensive scientific discovery adalah sebuah pendekatan baru dalam penelitian empiris yang menekankan pada langkah-langkah pengembangan ilmu melalui penggunaan cyber big data dengan menggunakan pendekatan induktif dan deduktif yang didukung oleh sejumlah aplikasi teknologi dan internet. Sejalan dengan itu,
Ontologi Big Data atau objek kajian riset Big Data adalah kajian tentang data dan informasi yang menggambarkan fenomena riset dalam beragam topik kajian. Kemudian, aksiologi Big Data Science adalah penerapan atau penggunaan aplikasi teknologi internet atau Internet of Things untuk kepentingan bisnis atau industri, penelitian, dan tata kelola organisasi. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan riset tentang Big Data. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LPI melalui Pusat Penelitian Informatika LPI mengembangkan riset perangkat-perangkat lunak untuk mengolah data agar nantinya terbangun sebuah sistem yang mampu memudahkan kegiatan manusia. Perkembangan teknologi komputasi diperlukan untuk mengimbangi cepatnya perkembangan teknologi di berbagai bidang. Big data dapat ditangani dengan baik, akan memberikan manfaat besar bagi organisasi, khususnya semakin bijaksana dalam mengambil keputusan yang didasarkan atas data, sehingga lincah dalam mengambil keputusan dalam perubahan kondisi lingkungan yang cepat berubah. Terima kasih. Lalu saya akan menjelaskan peluang di era Big Data. Nah, jadi di Indonesia ini itu memiliki bonus demografi pengguna internet yang berlimpah, serta penggunaan media sosial yang sangat tinggi. Hal ini tuh sangat berpotensi untuk digunakan sebagai salah satu fondasi dasar suksesnya sebuah bisnis digital berbasis data science. Jadi, sementara di Indonesia saat ini tuh penggunaan mobile phone di Indonesia pada bulan Januari tahun 2020 itu berjumlah sekitar 338 juta. Nah, jumlah ini tuh melebihi jumlah penduduk Indonesia di sekitar 272 juta orang. Jadi sekitar 160 juta penduduk Indonesia itu sangat aktif menggunakan internet, bahkan sebagainya. Nah, sekitar 66% itu merupakan usia produktif 16 sampai 64 tahun dan telah menggunakan berbagai piranti digital modern. Nah, peluang lain yang nampak dari data ini tuh adanya besarnya dana yang beredar di bisnis online yang totalnya melebihi 33 miliar dolar. Nah, berbagai statistik ini memberikan gambaran jelas betapa besarnya peluang digital di Indonesia saat ini. Tentu saja hal ini tuh terkait langsung dengan berbagai metode dan teknologi di Big Data dan data science sebagai mesin penggerak sektor ini. Terima kasih. Ini saya akan menjelaskan tantangan di era Big Data. Yang pertama yaitu perlu adanya sinkronisasi sumber data yang berbeda. Jadi ketika rangkaian data itu menjadi lebih besar dan beragam, ada tantangan besar untuk menggabungkannya ke dalam platform. Yang kedua yaitu kekurangan tenaga profesional yang memahami analisis Big Data. Dengan meningkatnya data eksponensial, permintaan untuk ilmuwan dan analisis Big Data itu semakin besar. Jadi penting bagi perusahaan untuk mempekerjakan seorang ilmuwan data yang memiliki keterampilan yang beragam. Karena pekerjaan seorang ilmuwan data itu bersifat multidisiplin. Lalu yang ketiga yaitu mendapatkan insight penting melalui analisis Big Data. Jadi sangat penting bagi perusahaan bahwa hanya departemen terkait yang memiliki akses ke informasi ini. Jadi data yang real time itu dapat membantu peneliti dan perusahaan untuk menyediakan insight yang terkini untuk pengambilan keputusan. Lalu yang keempat yaitu ada mendapatkan data bervolume menjadi platform Big Data. Lalu yang kelima yaitu ketidakpastian data manajemen landscape. Jadi dengan munculnya Big Data, teknologi dan perusahaan baru itu merupakan suatu tantangan yang besar yang dihadapi oleh perusahaan dalam analisis Big Data, yaitu untuk mengetahui teknologi mana yang paling cocok untuk mereka tanpa adanya masalah baru dan potensi resiko. Lalu ada penyimpanan dan kualitas data. Jadi opsi penyimpanan data yang populer serta data ini tuh umumnya digunakan untuk mengumpulkan data dan menyimpan data yang tidak terstruktur dan terstruktur dalam jumlah besar dalam format aslinya.
Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dampak pemanfaatan dari decision support system. Yang pertama, masalah-masalah semi struktur dapat dipecahkan. Yang kedua, problem yang kompleks dapat diselesaikan. Yang ketiga, sistem dapat berinteraksi dengan pemakai. Yang keempat, pengambilan keputusan dengan DSS dinilai lebih cepat dan hasilnya lebih baik. Yang kelima, menghasilkan acuan data untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh manajer yang kurang berpengalaman. Yang keenam, decision support system dapat membantu proses pengambilan keputusan yang lebih efektif. Yang ketujuh, fasilitas untuk mengambil data dapat memberikan kesempatan bagi beberapa manajer untuk berkomunikasi dengan lebih baik. Dan yang terakhir, dapat meningkatkan produktivitas dan pengawasan dari manajer. Terima kasih.